Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Tuhan ada di Cina. Ya, kita jumpa lagi dalam Perspektif. Saya secara khusus akan mengulas tentang satu fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Manggarai, yakni berkaitan dengan hadirnya satu aliran kepercayaan yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bacakan penggalan berita yang saya ambil dari Pos Kupang. Sebuah aliran kepercayaan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa diduga sebagai aliran sesat. Aliran ini sudah menyebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Bahkan diduga juga sudah menyebar di sejumlah daerah di NTT. Ajaran dari aliran ini adalah bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya keselamatan, tetapi belum tuntas. Karena itu, Tuhan akan datang yang kedua kali, namun melalui seorang perempuan di Cina yang mereka sebut dengan sister. Sasaran penyebaran agama ini rata-rata kaum perempuan dan pemimpin tertingginya berada di Cina. Sedangkan pemimpin yang ada di Manggarai adalah seorang ibu rumah tangga. Yaitu penggalan berita yang baru saya bacakan. Dan kurang lebih ada 200 orang di Manggarai Raya yang sudah menjadi bagian dari kelompok ini. Bahkan menurut informasi dari Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Kesbangpol Kabupaten Manggarai, sekarang mereka sudah memiliki kurang lebih 700 anggota. Itu diketahui dari WhatsApp grup yang mereka miliki. Dan mereka memang tidak memiliki tempat ibadah, tetapi penyebaran ajaran aliran ini itu melalui WhatsApp. Setiap hari dikirim kepada para anggotanya doa-doa dan seterusnya. Lalu mereka punya kitab suci yang disebut dengan buku atau kitab penghakiman. Ya, saudara-saudara, ini realitas sosial yang terjadi, ya, terjadi di tengah masyarakat kita di Manggarai Raya sana. Tentu meresahkan bagi banyak orang yang merasa bahwa ini aliran sesat yang menyebarkan ajaran yang tidak benar. Apalagi rata-rata anggota aliran ini adalah orang yang beragama Katolik, lalu mereka menyeberang memasuki aliran ini. Tentu ada banyak faktor, ya, banyak alasan yang membuat mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan aliran seperti ini. Ya, ada banyak alasan yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok ini. Saya tidak mempersoalkan alasan-alasan itu, tetapi saya lebih melihat hadirnya aliran sesat ini sebagai satu fakta sosial yang memang perlu memberikan pembelajaran bagi gereja. Ya. Ada beberapa perspektif yang bisa saya cermati dari fakta ini. Yang pertama, kehadiran aliran sesat ini menjadi satu momen refleksi bagi gereja Katolik. Ya, pertanyaannya, apakah gereja dengan perangkat pastoralnya, dengan agen-agen pastoralnya sudah hadir di tengah umat sebagai gereja yang peduli, yang berbela rasa, yang memberikan kegembiraan, yang melahirkan harapan, yang memperteguh iman, yang menyingkirkan konflik,
Atau justru gereja hadir sebagai institusi maupun personal yang justru melahirkan konflik, menimbulkan kecemasan, mengakibatkan penderitaan, ya, memberi beban, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya satu momen untuk merefleksikan pendekatan pastoral kita semacam ini dan juga mengevaluasi apakah reksa pastoral kita itu memang betul-betul sudah menyentuh kebutuhan umat atau belum. Yang kedua, ini juga menjadi satu peluang untuk otokritik. Ya, kita memang perlu berani mengkritik diri kita sendiri. Ya, berkaitan dengan relasi gembala dan domba, relasi klerus dan umat. Ya, kalau misalnya 200 orang yang terlibat itu adalah umat Katolik, maka pertanyaannya, sejauh mana hubungan antara umat ini dengan para klerusnya? Apakah para klerus atau para gembala itu adalah mereka yang mendengarkan suara-suara dombanya, atau justru tidak mengenal domba-dombanya? Ini pertanyaan penting, ya. Jadi gembala mesti hadir untuk memberikan kenyamanan, ya, memberikan ketenangan bagi domba-domba. Gembala bukan justru hadir untuk mencerai-beraikan domba-domba, bahkan hadir lalu menciptakan bara konflik yang membuat domba-domba akhirnya lompat pagar. Mereka lari mengikuti gembala yang lain dan bahkan menepi di oase milik yang lain. Ini jadi otokritik untuk kita. Lalu yang ketiga, ini juga menjadi semacam momen untuk bercermin, ya. Kita sebagai gereja, kita perlu melihat mengapa umat kita justru menjadi bagian dari aliran sesat ini. Apakah gereja kita ini adalah gereja umat, gereja yang menderita, gereja yang berkorban, gereja yang berbela rasa, atau kita sudah menjadi satu kelompok elit, ya, yang berada di menara gading tersendiri, yang jauh dari realitas umat, yang kita khotbahkan justru yang bukan umat alami. Nah, ini menjadi satu cermin untuk kita berkaca, ya. Saya ingat dokumen gereja Gaudium et Spes, artikel pertama itu menulis secara jelas kegembiraan dan harapan orang-orang miskin, tertindas, melarat, itu juga harus menjadi kegembiraan dan harapan murid-murid Kristus atau kegembiraan dan harapan gereja. Apakah memang kegembiraan dan harapan, kecemasan, duka, derita umat yang miskin, melarat itu juga adalah juga menjadi kecemasan, harapan, duka, dan derita gereja? Ini menjadi bahan evaluasi kita. Ya, saya pikir fakta sosial aliran sesat itu menjadi momen penting bagi kita untuk melakukan pembelajaran. Kita merefleksikan, kita otokritik, kita berkaca dari peristiwa semacam ini agar umat kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar dan tidak semakin banyak domba-domba yang akhirnya lompat pagar karena mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar, karena akibat dari cara berpastoral kita yang tidak menjawab kebutuhan umat. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.